Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh yang dimuliakan ya Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kita, dan pembahasan yang akan kita bahas adalah amalan ummatan wasatan. Amalan ummatan wasatan, umat pertengahan. Apa itu umat pertengahan? Yang namanya di tengah, tidak berat kiri, tidak berat kanan, namanya pertengahan kan? Kita mulai berangkat dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wassatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Arti ayat itu hamba Allah, dan demikianlah kami jadikan kamu, maksudnya umat Islam ini, umat pertengahan. Dan dalam posisi kita sebagai umat pertengahan, kita menjadi saksi atas seluruh manusia, atas seluruh umat manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kita. Jadi bagaimana tingkatannya? Kita menjadi umat pertengahan, dan kita mengukur seluruh manusia dengan status kita sebagai umat pertengahan, dan pekerjaan kita sebagai sebagai saksi atas seluruh umat itu dipantau oleh tuntunan Rasulullah, karena Rasulullah menjadi saksi atas kita. Makanya dalam hal ini ada 4 model manusia. Yang pertama, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang pertama apa? Model manusia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Hanya hebat. Jadi di dunia kaya raya, mati masuk surga. Itu model yang pertama. Nah, siapa mereka itu? Nah, di antaranya kata Nabi, innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya wal khafiyya wal ghaniyya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, sederhana dan kaya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, sederhana, khafiyah, menyembunyikan kekayaan, enggak sombong, dan kaya. Kenapa? Dengan kekayaan dia bisa senang di dunia, dengan ketakwaan dan kesederhanaannya dia senang di akhirat. Ini siapa tadi? Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Kita termasuk enggak? Alhamdulillah. Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Itu harus jadi moto kita. Moto kita. Prinsip hidup kita adalah dunia kaya raya, mati masuk surga. Itu yang hebat sekali. Atau yang model kedua, apa itu? Di dunia kaya raya, di dunia senang, tapi di akhirat masuk neraka. Nah, ini model yang kedua.
Di dunia senang, tapi mati masuk neraka. Siapa ya? Nah, ini Allah gambarkan. Ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatah nuwaffi alaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Ya, barang siapa yang menghendaki perhiasan dunia ini, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia ini dan seluruh perhiasannya, Allah kasih. Enggak dipotong, enggak didiskon sedikit pun, enggak dirugikan sedikit pun. Asal mau berusaha. Baik secara halal, secara haram, hantam saja dapat. Buktinya orang main judi ada juga yang menang kan? Dapat. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Tapi mereka orang seperti ini enggak akan dapat di akhirat kecuali neraka. Yang model yang kedua. Apa model kedua tadi? Senang di dunia, sengsara di akhirat. Nah, siapa dia? Masuk enggak kita? Janganlah. Siapa dia? Ya, lihat sajalah. Baik orang Islam maupun orang non-Islam atau kafir. Yang ketiga, wah, sengsara di dunia, mati masuk surga. Apa yang ketiga? Sengsara di dunia, mati masuk surga. Biar dia sengsara di dunia ini, menderita, tapi mati surga. Ini tipe yang ketiga. Sengsara, seberapa lama kita sengsara di dunia ini? Kata Nabi, a'maru ummati ma baina asitina ila asab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang melewati batas itu. Katakanlah umur kita 60 tahun. Kita menderita berapa tahun? Enggak mungkin sampai 60 tahun menderita. Enggak mungkin begitu lahir bayi sudah menderita, enggak mungkin. Paling menderita hanya 20 atau 30 tahun. Enggak apa-apa. Tapi di akhirat masuk surga. Inilah orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Nah, sampai Nabi mengatakan, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Tidaklah bala. Bala itu apa? Musibah, penderitaan. Yang menimpa seorang mukmin atau mukminah. Fi nafsihi, di mana bala itu menimpa dirinya. Apa menimpa dirinya? Tadinya saya senyum periksa ke dokter, oh bapak udah stadium 4, sama TK ya, stadium 4 ini. Tiba-tiba udah kanker, pupu penyakit, hantar kalau. Ya sudah, itu musibah menimpa dirinya. Yang kolesterol darah tinggi, asam urat, apalagi penyakit yang sangat terkenal di dunia. Menimpa dirinya. Ya. Wawaladi, atau musibah itu menimpa anak-anaknya atau keluarganya. Anak-anak yang sedang kita sayangi tiba-tiba meninggal dunia. Suami yang sedang kita sayangi meninggal dunia. Betul disayangi? Betul. Istri yang disayang-sayangi meninggal dunia. Senang atau susah? Keluarga bersabar. Wah mali, atau musibah itu menimpa harta. Mobil baru beli, apa mereknya? Ya. Yang keren dikit lah. Baru dielus 3 kali, tiba-tiba besok udah hilang. Alamak. Baru beli mobil, masih BL-nya apa? Putih, masih sayang kali. Jual tanah, tiba-tiba besok udah hilang. Aduh, kan menderita di dunia ada kena penyakit, apalagi meninggal keluarga, hilang harta kan. Tapi kata Allah hatta ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqallah, hingga orang yang terus-menerus ditimpa musibah ini enggak pernah senang hidupnya, menderita terus hingga dia bertemu dengan Allah. Apa maksud bertemu dengan Allah? Meninggal dunia, wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Ketika enggak ada dosa lagi sedikit pun, kemana?
surga. Bahagia nggak? Ini model ketiga. Nanti pilih mana terserah. Yang terakhir bagaimana? Di dunia sengsara, sengsara di dunia, di akhirat celaka. Nah, itu kan? Di dunia sengsara, di akhirat celaka. Istilah tipunya. Sudah pengangguran, gelandangan, sujud pada Allah nggak mau. Kita lihat di kota-kota besar sedih kita. Saya baru pulang dari Jogja, masya Allah. Tidur di kursi Malioboro tuh, salat enggak semuanya. Walaupun saya nggak lihat langsung juga apa salat. Di dunia sengsara, di dunia hidup kembang kempis, tapi sujud nggak mau, puasa ibadah nggak mau. Mandi nggak mau, jarang mandi. Gelandangan. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ada nggak yang seperti itu? Nah, ini sama kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Coba lihat binatang ternak. Ya, binatang. Pakai baju enggak, semua enggak, sujud enggak. Masya Allah. Jangan itu tipe yang ketiga, keempat itu jangan. Minimal apa? Minimal mana itu? Minimal menderita di dunia, bahagia di akhirat. Itu minimal. Kalau maksimal, di dunia kaya raya, mati masuk surga. Kayak saya ini ya, di dunia kaya raya konglomerat. Mati. Enggak apa-apa, walaupun bukan kan kita bilang-bilang aja kan mudah-mudahan jadi doa. Nah, itu Allah ya. Jadi dalam konsep inilah kita bisa memahami umat pertengahan itu. Bahwa umat pertengahan yang paling bagus adalah bahagia di dunia, bahagia ya. Nah, sekarang bagaimana bahagia di dunia? Itu artinya kan kita harus mengurus dunia ini. Kita nggak akan dapat akhirat jika kita tidak mengurus dunia ini. Artinya seimbang dunia dan akhirat. Kalau orang hanya di dunia menderita, di akhirat bahagia, itu berat sebelah. Berat mana? Berat kanan. Coba ya. Di dunia sengsara, di akhirat bahagia, berarti berat sebelah. Berat kemana? Ke kanan. Di dunia senang, mati masuk neraka, berat mana? Berat kiri. Nah, kalau pertengahan, di dunia kaya raya, mati masuk surga. Itu umat pertengahan. Saya jelaskan. Jadi umat pertengahan itu apa? Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Itu baru hebat. Nah, kemudian Tunku Usul. Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya wal khafiyya wal ghaniyya. Sesungguhnya Allah sangat senang kepada hambanya yang bertakwa, yang sederhana dan kaya. Kemudian hamba Allah. Sedikit lagi ya. Kemudian ada hadis begini bunyinya. Ya. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu." Apa artinya itu? Sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya ajaran Islam ini mudah, enggak berat. Dan siapapun yang memberatkannya, maka agama akan mengalahkannya. Ya, itu juga ciri umat pertengahan. Agama ini mudah.
Contoh gini, dalam masalah nikah mudah nggak ajaran Islam? Mudah. Bahkan Nabi mengatakan pada seorang sahabat, khudhu walau khatamun min hadid, carilah mahar untuk saudaramu mau menikahnya, walaupun cincin besi. Mudah nggak? Mudah. Sahabat ada menikah dengan maharnya cincin besi. Hari ini kita melamar anak orang cincin besi, ngompo-nyampo kita kan, Mbak Ulep. Wah. Kenapa? Karena kita sudah memberat-beratkan. Padahal awalnya Islam itu mudah. Ya, khairun nisa'i aisaruha ma'unah, kata Nabi. Sebaik-baik wanita itu yang mudah maharnya. Mudah itu kan relatif. Ada yang mudah 100 mayam, ada yang mudah setengah mayam. Mudah. Nah, barang siapa yang memberat-beratkan, kata Nabi, maka agama itu akan mengalahkannya, akan jadi bumerang. Contoh begini, ada seorang ibu-ibu mengharapkan punya menantu saleh, bila perlu namanya juga saleh, hafal Quran 30 juz. Ya, datanglah tadi seorang ustaz, hafal Quran 30 juz, suaranya bagus, jadi imam, mengajak-ngajak datang melamar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Nah, saya mau melamar Siti Khadijah. Oh ya. Berapa maharnya Bu? Ya biasanya kita 20 mayam. Masya Allah Bu, saya nggak sanggup, yang ada setengah mayam boleh? Maaf Ustaz, anak saya masih sekolah. Kita tolak dia, karena apa? Setengah mayam. Setengah mayam. Udah. Lantas anak kita ini nggak nikah, belum nikah. Akhirnya datang orang melamar. Orang lain. Sanggup 20 mayam. Bila perlu 100 mayam juga sanggup, diterima. Apa yang terjadi? Yang melamar tadi mengajak anaknya ke surga. Yang melamar kedua mengajak anaknya ke neraka. Kenapa? Kita mempersulit. Kita ingin anak kita 20 mayam, bila perlu 50 mayam. Enggak menerima setengah mayam. Padahal Nabi memudahkan, khairun nasi khairun nisa'i aisaruha ma'unah, sebaik-baik wanita yang mudah maharnya. Ini yang hafid tadi mudah hanya setengah mayam. Akhirnya jadi bumerang. Karena kita memperoleh jadi bumerang. Ternyata yang lamar anak kita itu agen sabu-sabu, karena dia banyak uang. Ngancok. Barang siapa yang mempersulit akan jadi bumerang. Kan hanya agen sabu-sabu. Bila pernah tertuh mayam pun mampu agen sabu-sabu. Ini sekedar contoh. Ya, maka ketika Allah mempermudahkan, kita persulit-sulit. Umat pertengahan begitu, mempermudah. Kenapa lagi persulit-sulit? Contoh lagi. Sahabat seperti Jaril bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, kunna nahudu al-ijtima'a ila ahli al-mayit wa sani'ata ta'aman ba'da dafnihi minan niyah. Kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang kematian, kata sahabat. Kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang kematian, kemudian memakan makanan, menyiapkan makanan, kendurilah. Itu sama hukumnya dengan niyahah, meratapi mayat. Apa hukum meratapi mayat? Haram. Sebagaimana kata Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji kepada kami agar tidak boleh meratapi mayat. Dalam satu hadis dikatakan meratapi mayat minal amri jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. Begitu ajaran Islam. Bahkan kita disuruh mengantarkan makanan, bukan makan.
Isna'u kata Nabi, li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ya atahum amrun syaghalah. Antarlah kepada keluarga Ja'far itu makanan karena dia sedang disibukkan dengan kesedihan. Tapi hari ini bukan seperti kita berat-beratkan. Ada satu keluarga meninggal suaminya yang mencari nafkah. Meninggal suaminya mencari nafkah. Kemudian datanglah orang melayat. Orang takziah, kasihlah uang, ada yang 10.000, 20, 50, terkumpullah uang 5 juta. 5 juta itu bisa untuk modal dia buat jualan lontong. Tapi desakan, harus kenduri, buat kenduri. Cukup enggak 5 juta kenduri? Enggak, pinjam lagi 5 juta. Bukan sekali, berkali-kali setiap orang datang kasih makan, setiap orang makan kasih makan. 7 hari 10, 7 hari, 40 hari 100. Yang kenyang umat telo, umat manusia, enak sekali. Oh dia si janda ini menangis dia. Habis semua, enggak ada lagi mencari nafkah, ada modal tadi untuk kenduri. Padahal berapa banyak orang meninggal di masa Nabi, enggak ada peristiwa seperti ini. Bahkan para sahabat memandang itu makan minum di tempat kematian itu sama dengan meratapi mayat. Tidak. Tapi hari ini kita berberat-berat. Karena kita berberat-berat, apa bumerangnya? Itulah yang dialami tadi. Habis uang, kadang-kadang jual tanah untuk buat kenduri. Tapi siapa yang bisa menjelaskan seperti ini? Begitu terpegahnya Wak Muhammadiyah, Jawa tetapnya, Wak Wahabi, entah apa dibilang kita. Padahal kita yang sebenarnya sebagaimana sabda Rasulullah dan para sahabat. Ya, itu akibat kita memberat-beratkan. Padahal kalau kita kaji dalam kitab Purana orang Hindu, itu ada keyakinan reinkarnasi, roh itu pulang ke rumah. Maka dalam kitab Purana itu ada namanya membuat makanan ya 7 hari, 40 hari, 100 itu dalam kitab Purana yang sejauh yang saya bacaan saya. Dan dulu Indonesia ini memang dikuasai oleh kerajaan Majapahit Hindu. Sekarang Bang meninggal tidak peduli siapa, datang orang kita makan tu suka-suka ditahlil makan segala macam, habis semua kadang. Katakanlah ada makanan yang dibawa oleh pengunjung, tapi kan hanya sekedar kue-kue, kenduri mana pula? Kenduri kan harus potong daging segala macam. Nah, akibat kita memberat-beratkan, efeknya apa? Ya, agama itu akan mengalahkannya, akan jadi bumerang. Nah, karena sinyal. Ada yang mau bertanya silakan. Allah kabut rumah.